melukis pemandangan. Yang dilukis apa? Gunung. Gunungnya ada berapa? Dua. Di tengahnya ada apa? Kan gitu. Nah itu kan. Itu berarti tidak kreatif karena yang lain sudah melakukan. Nah nanti kita akan membuat pemandangan tetapi yang tidak seperti biasa. Yang tidak seperti biasa. Kelihatan Bapak Ibu? Berarti Anda memang hebat, berbakat menjadi seniman abstrak. Belum dilukis sudah kelihatan. Kita perlu membuka dengan sesuatu yang menyenangkan dan terkait dengan menggambar. Gambar apakah ini? Wah, ini kreatif. Wah, betul sekali. Lebih dari 500 guru di Brebes akan mengikuti workshop seni lukis. Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa temanya, sungguh menyenangkan. Dan memang ada kata menyenangkannya. Pelatihan menggambar kreatif, mudah dan menyenangkan. Kalau begitu, kita perlu membuka dengan sesuatu yang menyenangkan dan terkait dengan menggambar. Karena ini adalah pelatihan menggambar kreatif, mudah dan menyenangkan. Juga nanti hasilnya ada mudah. Baik, kita akan membuka dengan kuis tebak gambar. Nanti kita bagi dua, kelompok yang di sebelah kiri saya dengan kanan saya. Kita beri nama aja lah, nama dengan salah satu material seni lukis. Apa teman-teman milih? Kuas. Ya, tepuk tangan untuk kelompok kuas. Woi, kalau yang di sebelah sini kelompok apa namanya? Ini mic-nya di mana nih? Sebentar, tunggu dulu, feedback. Ini saking semangatnya, suaranya keras, jadinya feedback. Kelompok apa? Kanvas, tepuk tangan untuk kelompok kanvas. Baik, terima kasih. Jadi kalau saya melukis di sini, menggambar di sini, siapa yang bisa menebak itu gambar apa, maka dialah juaranya. Oh, kurang mundur ya. Bisa minta tolong panitia memundurkan. Kelihatan Bapak Ibu? Berarti Anda memang hebat, berbakat menjadi seniman abstrak. Belum dilukis sudah kelihatan. Kalau saya bilang gambar apakah ini, teman-teman semua bilang oke, gitu ya. Sederhana aja ya, kita tes dulu ya. Gambar apakah ini? Baik, sekarang kita mulai ya. Ya? Oke. Gambar apakah ini? Sure. Apa? Belum. Sure. Bukan. Sure. Apa? Pelangi. Bentar. Sure. Burung. Dari kelompok apa? Kelompok kuas. Salah. Sekarang coba lagi ya, ditambahkan ya. Sure. Opoy. Wah, ini biar cepet ini, tak tambah gini. Ya, kelompok apa? Kanvas. Salah meneh. Lomba. Shoot. Oh boy. Apa ya? Apa? Kelompok
Kuas dapat 1 bintang. Tepuk tangan mobil. Ada yang bisa meneruskan mobilnya? Silakan maju, ada yang bisa meneruskan? Nggih, enggak Pak, mobilnya Pak. Pak sinten? Pak Rosidi, kita kasih yang merah nggih. Meneruskannya kita kasih yang merah. Gimana ini? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan, ya nggak apa-apa. Ini pakai biru wes, biar kelihatan Pak. Pakai garis-garis saja. Oke. Nah, oke. Oh. Oh, keren ini. Keren. Masya Allah. Weh. Wah, maaf Pak Rosidi. Wah, ini kreatif. Wah, betul sekali. Oh, keren. Ini mobil dari mana? Dari arah depan. Keren. Aplaus yang meriah untuk Pak Rosidi. Matur nuwun ya, Pak. Sekarang yang kedua nggih. Yang kedua. Yang kedua, berarti ini bintang 1. Kalau kuas lagi, berarti kuas yang menang. Oh, nggak bisa dihapus. Karena belum dibuka. Nggak bisa dihapus. Board marker padahal board marker. Ya udah. Kalau begitu sekali aja, pemenangnya adalah kuas. Bapak Ibu, saya sangat senang bisa berada di antara Bapak Ibu yang ini adalah peletak dasar seseorang itu mencintai seni lukis atau tidak, yaitu guru kelas 1, 2, dan 3. Ketika saya ditanya atau ketika saya memperkenalkan diri tentang latar belakang saya di dunia seni lukis, sehingga saya sekarang menjadi dosen seni lukis di bukan UGM Pak, UGM itu saya ke S2-nya di ISI Yogyakarta, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, dari Prodi Seni Murni, Fakultas Seni Rupa, Institut Seni Indonesia atau ISI Yogyakarta. S1-nya saya seni lukis di ISI, baru S2-nya program pengkajian seni pertunjukan dan seni rupa di UGM. Tetapi itu semua tidak bisa saya capai kecuali saya awali dulu dari awal ketika saya ditanya guru SD kelas 1. Saat saya kelas 1. Saat saya kelas 1 ditanya guru SD, "Den, cita-citamu opo?" Saya saat itu menjawab, "Jadi pelukis, Bu." Sementara yang lain biasalah, jadi guru, jadi insinyur ya saat itu. Nah, saya aktif melukis bahkan sejak TK sampai sekarang. Dan sekarang selain melukis, mengajar seni lukis baik di ISI Yogyakarta maupun di Banting Explorer, saya juga menjadi konten kreator tentang seni lukis. Nah sekarang Bapak Ibu, kita akan melihat betapa seni lukis itu yang kelihatannya disepelekan tetapi sangat penting. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar dan mungkin sangat terbiasa mendengar bahwa kalau ada anak-anak yang bercita-cita menjadi pelukis, bercita-cita menjadi seniman, respon orang tua biasanya gimana? Banyak yang bagaimana? Banyak yang tidak boleh kan ya? Menolak. Karena alasan apa? Biasa. Sedang-sedang saja. Dan apa lagi? Tidak laku. Berarti takut keuangannya, takut ekonominya. Itu seringkali dikeluhkan orang tua ketika anaknya bercita-cita menjadi seorang pelukis. Padahal kalau di dunia seni lukis itu alhamdulillah, kalau masalah uang ya,
Itu tidak hanya dari menjual lukisan, banyak sekali cara mendapatkan uang di dalam dunia seni lukis. Dan juga harga lukisan itu juga fantastis ya. Pelukis Indonesia saja yang masih muda, artinya belum sekaliber Avandi, baru lulus dari ISI Yogyakarta, itu sudah ada yang laku 4 miliar. Atau kalau kita lihat lukisan-lukisan internasional ya bisa ada yang 7 triliun dan sebagainya. Artinya dunia seni lukis itu kelihatannya disepelekan, tetapi sebenarnya sangat-sangat potensial. Selain itu Bapak Ibu, dalam dunia seni lukis yang tadi dianggap sepele, itu sebenarnya ketika kita membaca sejarah kehidupan, sejarah peradaban, itu akan bertemu dengan seni lukis. Seni lukislah yang mencatat peradaban-peradaban di dunia ini. Contohnya apa? Peradaban paling tua. Kalau kita membahas tentang peradaban paling tua, apa itu? Manusia prasejarah misalnya ya. Prasejarah sebelum dituliskan sejarah. Itu yang terjadi apa? Kita mengetahui bahwa di situ ada kehidupan prasejarah dari apa? Dari lukisan. Lukisan di mana? Di dinding goa, di dalam goa. Yang paling tua di mana? Kalau dulu di Prancis, Lascaux, atau di Spanyol, Altamira. Tetapi penelitian terakhir yang tertua ternyata ada di Indonesia, yaitu di Lubang Jeriji Saleh. Di sana ada lukisan prasejarah. Demikian juga kita kalau membaca sejarah Mesir misalnya, di situ juga banyak sekali lukisan-lukisan yang bisa menggambarkan tentang peradaban manusia. Kalau kita membaca misalnya kebesaran Khilafah Umayyah, Khilafah Abbasiyah, Khilafah Utsmaniyah dalam kekhilafan Islam, itu juga banyak lukisan. Saya beberapa tahun yang lalu mendapat hadiah setelah memenangkan kompetisi karya seni. Saya membuat suatu lukisan, hadiahnya jalan-jalan ke Turki. Wah, di sana saya melihat betapa banyak sekali masjid-masjid itu yang diisi dengan lukisan-lukisan manual dengan tangan tentang kaligrafi Arab. Luar biasa. Jadi seni lukis ini memang banyak mempengaruhi peradaban manusia. Nah, untuk itu Bapak Ibu, apalagi guru kelas 1, 2, 3 yang ini akan menjadi pondasi bagi anak-anak yang akan belajar melukis, kita akan mencoba bahwa melukis itu seperti yang ditulis di sini, kreatif, mudah, dan menyenangkan. Nah, nanti Bapak Ibu, kita akan mencoba membuat lukisan yang kreatif. Hari ini kita akan workshop tentu saja teman-teman membuat sesuatu karya. Jadi inti workshop adalah bagaimana kita mengerjakan sesuatu. Kita akan workshop membuat lukisan yang tadi mudah, kreatif, menyenangkan. Sekarang, apa itu kreatif? Kreatif ya sederhananya yang beda. Yang beda dari siapa? Ya yang beda dari yang lain kalau bisa. Atau paling tidak, kalau tidak bisa itu berbeda dari apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Minimal tidak mengulang-ulang. Nah, di dalam lukisan itu yang kita lakukan adalah kreatif, mencoba sesuatu yang baru. Contoh misalnya, kalau Bapak Ibu sendiri yang melakukan atau meminta anak-anak melakukan, melukis pemandangan. Melukis pemandangan, yang dilukis apa? Gunung. Gunungnya ada berapa? 2. Di tengahnya ada apa? Kan gitu. Nah, itu kan. Itu berarti tidak kreatif karena yang lain sudah melakukan. Nah, nanti kita akan membuat pemandangan tetapi yang tidak seperti biasa, yang tidak seperti biasa. Nah, setelah itu nanti kita akan melakukan kritik seni. Apa itu kritik seni? Sebagaimana yang sehari-hari saya lakukan untuk mahasiswa di ISI Yogyakarta maupun di Painting Explorer. Itu nanti kita sehari beberapa dari teman-teman kita komentari. Kita komentari di depan. Bukan untuk mencari-cari kesalahan, apalagi membantai, tetapi untuk melihat secara objektif kekurangan dan kelemahannya agar besok ke depan bisa membuat yang lebih istimewa, yang lebih baik. Panitia menyediakan pensil warna saja dan kertasnya, tapi nggak apa-apa kan apa? Mudah. Ya, temanya mudah. Oh, kok ada yang mudah kok disusah. Nah, gitu. Jadi memang temanya mudah. Kalau ada yang susah dihindari dulu ya, yang mudah dulu. Nah, idenya
idenya begini. Idenya begini. Kita melukis landscape ya, pemandangan. Tetapi pemandangannya tidak seperti yang tadi Bapak Ibu gambarkan. Pemandangannya ini berbasis dari meja makan yang ada di rumah Bapak Ibu. Meja makan yang ada di rumah Bapak Ibu. Diingat-ingat ya, meja makannya seperti apa. Pasti semua punya meja makan. Kalau toh nggak ada lesehan ya tempat lesehan untuk makan. Kalau meja makannya itu besar ya dibayangkan besar, kecil bayangkan kecil, nggak ada masalah. Yang penting adalah ini. Dari suasana meja makan itu cobalah dibayangkan menjadi pemandangan kota. Menjadi pemandangan kota. Jadi nek meja makannya itu awul-awulan malah bagus. Wah, ning kene ana krupuk lah, ning kene ana gedang sing wis miring lah, ning kene ana gelas sing wis ambruk gitu ya. Itu malah bagus. Nah, nanti bayangkan misalnya begini. Di antara di situ misalnya ada botol, terus sebelahnya ada apa kendi, botol kok karo kendi ya. Ya sudah apa-apa lah ya, misalnya ya ada botol, ada kendi, ada cangkir, ada gelas, ada bakul nasi. Nah, di sela-selanya itu misalnya atau botolnya tadi menjadi tugu atau misalnya tekonya menjadi hotel yang tinggi. Terus di bawahnya itu menjadi jalan-jalan yang penuh mobil, penuh pohon. Nah, seperti itu. Jadi bayangkan dulu ya. Bayangkan meja makan teman-teman yang ada di rumah atau di kos-kosan atau teman-teman yang ada di warung yang biasa. Terus buatlah landscape. Silakan. Tapi karena ini kreatif, tidak harus itu. Kalau ada yang punya ide lebih unik dari itu, silakan dibuat. Namanya kreatif, bebas kan? Kita nggak perlu takut-takut. Jadi kita mencoba merangsang, mencoba menstimuli siswa-siswa dengan sesuatu yang berbeda, dengan berpikir yang out of the box, berpikir yang tidak biasa. Meja makan untuk makan itu biasa. Meja makan menjadi kota itu baru luar biasa. Ada pertanyaan? Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Gampang ya, gampang. Gimana Pak? Ya? Untuk mengawali Yeah. pembuatan gambar itu kita harus mulai dari mana dulu? Dari terserah. Wong namanya gampang kok. Mudah dan menyenangkan, kreatif, dari yang paling disenangi. Dari yang paling, misalnya yang paling diingat apa? Oh kok di situ ada teko. Teko aja gambar dulu. Teko. Gambar suasana meja yang terisi dengan apa namanya? Menjadi kota. Iya. Ya, betul. Jadi atau mau dibalik juga nggak apa-apa. Kota yang di antara gedung-gedung tingginya itu ada peralatan-peralatan makan. Kan sama aja kan nanti kan. Jadi kota nih kena gedung tinggi terus di situ tiba-tiba ada panci, ya kan? Di situ ada jembatan, tiba-tiba di situ ada sendok. Itu. Oke. Silakan merenung karena ini mungkin tidak biasa, merenungnya lama, maka diberi waktu merenung sampai maghrib. Oh, Painting Explorer, jangan ragu untuk berkarya. Setiap sapuan punya cerita, setiap warna punya jiwa. Kita jelajah dunia seni, tanpa batas tanpa henti. Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi. Praktik di tiap sore, tuangkan ide di kertas. Dengan teknik yang jitu, kita wujudkan mimpi entah. Seniman besar menanti, dengan tangan terang dan pasti. Langkah demi langkah kecil, kita ciptakan karya besar. Lihat pameran yang indah, lukisan Sambil tetap hidupkan melukis ya. Coba kita ngobrol dengan teman-teman yang sudah mulai kelihatan bentuknya. Coba kita ngobrol tentang proses mencari ide, proses mencari ide melukis meja makan menjadi kota. Pak Sinten Pak, namanya Pak? Saya Asep Pak. Mic satunya lagi, wonten Mas. Nggih. Kita akan tanya Pak Asep ini, wah keren ini ya, imajinasinya
Sudah mulai kelihatan ada nggih. Ini kan sudah mulai kelihatan ada suasana meja makannya, suasana mobilnya gitu. Nun sewu. Pak Asep, bagaimana memunculkan ide-ide tentang meja makan yang menjadi kota ini, Pak? Iya Pak, untuk tadi instruksi membuat meja makannya, saya ingat meja makan saya di rumah seperti apa, saya sering lihat, itu salah satu tempat favorit saya suka makan. Kemudian untuk kotanya, dulu pas kecil saya ingat saya suka gambar truk, karena saya laki-laki suka gambar truk. Terus kemudian perjalanan dari sini saya berusaha gambar Indomaret. Wow. Nah, itu jadi, itu tapi ala kadarnya Pak. Betul, betul sekali. Nah itulah pengalaman ya. Jadi tidak pengalaman Google, tapi pengalaman nyata. Meja makan yang ada di rumahnya, truk yang dulu biasa digambar, dan Indomaret yang tadi disinggahi. Iya betul Pak. Atau Pak Asep di endorse Indomaret. Enggak ya, sampai di endorse Indomaret. Nanti mau nggak diteruskan. Nanti kita coba cari lagi. Nah sekarang kita akan bertanya lagi ini untuk ibu yang sudah mulai tampak juga ini. Bu sinten Bu? Nun sewu Bu. Tani Simulyaningsi Bu Tani Bu ya. Dari Losari, Losari, guru kelas berapa Bu? kelas 1. Kelas 1. Nah ini ya. Ini menarik ini ya. Ini menarik. Ya, ada teko yang menjadi apa Bu? Tugu. Iya. Ya, udah kelihatan kan? Berarti ini bahasa visualnya kena. Kalau tidak ngomong sudah bisa diketahui, berarti kena bahasa visualnya. Teko jadi tugu, tugu teko. Wah, ini nanti bisa diusulkan nanti di kampungnya untuk membuat tugu teko. Pripun Bu? Bu Tani bisa mendapatkan ide teko jadi tugu nih Bu. Ya, tadi sebelah saja Pak. Tadi kan saya di meja Kok makan. mati nih ya? Oh, iya. Apa kurang dekat ya? Iya, kurang dekat. Ya, di meja makan saya kan setiap hari setiap hari ada teko, gelas. Iya. Ya, dan itu yang itu. Ya, kan itu hanya skill saja Pak. Iya. Apa ini saya teko dekatkan dengan gelas, saya jadikan tugu gitu. Oh, oke. Sederhana. Pemikiran sederhana. Ya kan berarti mudah, menyenangkan betul Bu. Iya kan ini kan menjadi ide kita bisa menjadi terpacu. Betul, betul Bu. Sekarang saya pengen ngobrol dengan Pak Tom Broni. Dari bentuknya sangat berani ya. Sangat berani. Bagaimana imajinasinya dari wadah buah ini bisa ada jalan layang, sementara ada mobil yang berjalan di antara apa ini barang-barang yang pecah ini apa? Botol jatuh Pak. Botol yang jatuh. Weh, luar biasa ya. Ini kalau mau lihat yang ada di kamera, luar biasa ini. Dan cara mewarnainya juga berani, tegas, warnanya tidak takut-takut, goresannya spontan, luar biasa Pak Tobron ini. Bagaimana menghasilkan ide yang seperti ini Pak Tobron? Kebetulan kemarin Pak saya Nggih. takut dimarahi istri. Wih, ini dah. Botol sirup. Nah, luar biasa. Gimana ceritanya? Istri kan puasa Pak. Dia menyediakan botol di atas meja. Kemudian saya ambil obat banyak juga berobat. Oke. Kemudian saya ketenggor botol itu jatuh. Mana? Ke bawah, terus saya ambil Pak, takut ketahuan istri. Oh, istri tahu nggak? Nggak sampai tahu saya belikan. Kalau misalnya tahu gitu, bisa nggak diajak tidur bareng gitu atau gimana? Enggak Pak. Iya. Maklumi. Wih, luar biasa ini nah. Orang etik, orang baik kan nggak tahu ya. Oh gitu ya. Oh, betul jalanan Pak. Nah ini di jalan ini seolah-olah ini meja ini sebagai jembatannya Pak ya. Oh. Itu untuk ke kota ini saya punya kota yang dekat ke Ciledug. Wih, luar biasa. Pak Tobron ini imajinasinya nah itu. Bagaimana menggambarkan apa yang dialami sendiri aja. Habis jatuhin gelas, jatuhin botol, ya udah jatuhin botol itu yang dilukis. Luar biasa Pak. Keren Pak, Masya Allah. Tenun. Salah satu cara untuk membuat objek yang kreatif itu dengan memadukan dua objek yang tidak biasa terpadu.
Misalnya bulan sabit dengan apa misalnya teko, bulan sabit di teko. Apalagi tambahin lagi di situ ada rumah dan pohon-pohonnya. Atau misalnya ada pesawat, di atasnya ada pohon mangga yang berbuah nanas. Enggak apa-apa. Jadi kalau nanti ada siswa-siswa didik yang memiliki ide-ide nakal, ide-ide liar seperti itu, yang ide-ide tidak rasional, yang ide-ide tidak kita dapati dalam kehidupan sehari-hari, jangan buru-buru dimatikan. Jangan-jangan itu adalah suatu kreativitas. Baik, coba kita lihat karya Bapak Ibu sambil menikmati hidangan makanan, sambil lihat karya teman-teman. Wah, itu nikmat yang luar biasa ya, melebihi nikmat dari nonton TV. Apalagi sekarang udah nggak ada TV yang ditonton. Bapak Ibu, melihat karya seni itu paling tidak ada dua aspek ya. Pertama, aspek idenya, seperti yang tadi kita bahas, membuat meja makan menjadi suasana kota, itu adalah ide, itu adalah konsepnya, itu adalah gagasannya, itu adalah temanya. Itu satu sisi. Lalu kita juga mesti melihat sisi yang lain, yaitu faktor bentuk. Bagaimana warnanya, bagaimana garisnya, bagaimana komposisinya, bagaimana tekniknya, bagaimana teksturnya misalnya, bagaimana value atau tonalitas atau gelap terangnya. Itu adalah faktor-faktor bentuk. Nah, tentu karya yang kuat, karya yang menarik, itu karya yang gabungan dua-duanya. Idenya yang menarik, eksekusi teknisnya juga menarik. Kalau bisa itu dua-duanya oke. Nah, kita akan melihat, dan saya sudah kembali dibisikin panitia, nanti yang karyanya bagus dapat hadiah dadaan ini dari panitia ternyata. Kita membahas dulu dari ide ya. Dari ide saya rasa teman-teman sudah banyak yang bisa menggarap ide bahwa meja makan menjadi kota, itu sudah banyak digarap. Meskipun ada yang masih ya terasa biasa, maksudnya belum mengkaitkan kota yang ada di meja makan atau meja makan yang ada di kota. Misalnya ini ya, ini masih meja makan di dalam rumah begitu saja. Lah, kalau kita lihat idenya juga ada ide-ide yang unik, ide-ide yang di luar Nurul. Misalnya, bisa nggak air gelas itu tumpah lalu jadi laut? Bisa nggak? Nggak bisa. Nih lukisan bisa. Itulah hebatnya lukisan. Lukisan itu bisa menampakkan apa yang tidak tampak. Lukisan itu bisa membuat yang mustahil menjadi imajinatif di dalam karya seperti ini. Ini di tengah kota ada gelas yang tumpah yang menjadi laut. Ini karyanya Mas M. Angga Setiawan. Mana Mas M. Angga Setiawan? Oke. Ini idenya menarik ya. Nah, ini paling enggak sudah enak di dalam pewarnaan, di dalam komposisi ya. Komposisinya enak ini. Ada bagian yang diagonal, ada bagian yang garis horizontal. Enak sekali komposisinya, dan imajinasinya juga sudah kena. Pewarnaannya cukup menarik ya. Ini karyanya Mas Ujang Syafi'i. Mana Mas Ujang Syafi'i? Ini idenya yang tadi jadi bandara, pewarnaannya. Cuma nanti kalau misalnya punya material yang lebih banyak lagi warnanya, bisa dikombinasikan. Jadi di dalam bidang yang kuning, ini tidak hanya kuning. Mbak Sari Oktavianti mana tadi Mbak Sari? Nah, Mbak Sari nggih. Kuningnya ini bisa dikombinasi, misalnya kuning dengan coklat muda yang yellow ochre itu. Bahkan sampai nanti di sebelahnya ada bayangan-bayangan dengan coklat tua, ada yang
sampai ke Urena itu akan menjadi lebih menarik ya. Ini idenya menarik sekali. Bapak Ibu ada pertanyaan biar tidak hanya satu arah, silakan. Gini Pak, saya sebagai guru SD kelas bawah itu kadang bingung dengan cara menggambar anak, bukan bingung sih, maksudnya bingung penilaiannya. Ada anak perempuan yang menggambar rumah itu sangat rapi, menggunakan penggaris, pewarnaan juga bagus. Tapi menurut saya, maksudnya menurut saya pribadi itu imajinasinya kurang karena rumah biasa. Tapi ada anak laki-laki sangat menggunakan imajinasi, misalnya membuat mobil tronton isinya motor atau bikin suasana perang atau gimana dengan menggunakan istilahnya seperti gambar-gambar abstrak, kayak misalnya orang cuma keluar apa, terus kemudian juga pewarnaannya ya sedang-sedang saja gitu. Menurut Bapak milih gambar yang mana yang mengedepankan kreativitas tapi istilahnya kalau dipandang kurang menarik, atau benar-benar gambar yang presisi rapi tapi imajinasinya seperti kurang gitu Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya pertanyaannya ini. Gini Mbak Wiwit, tentu saya tidak akan menyamakan antara mahasiswa isi yang sudah kuliah untuk seni lukis dan sudah menetapkan diri menjadi seniman dengan siswa kelas 1, apalagi kelas 1, 2, 3 yang itu masa depannya bisa bermacam-macam, tidak selalu akan menjadi pelukis. Di dalam dunia seni rupa juga macam-macam kan, ada seni lukis, ada seni kriya, ada desain komunikasi visual, desain interior, dan masih banyak lagi. Nah, tinggal mata pelajaran apa yang sedang diajarkan dan target apa yang mau dikejar. Kalau targetnya adalah memang imajinasi yang kuat, ya berarti kalau sudah imajinasinya bagus, berarti dia dapat. Kan imajinasi kan nanti bisa termasuk untuk sains loh. Seorang ilmuwan, saintis, itu imajinasinya kadang lebih hebat juga bisa dari seniman, bisa jadi. Misalnya begini, ada ini, jarak antara satu bintang dengan bintang lain yang ada di tata surya kita inilah aja, itu jaraknya berapa? Atau jarak satu bintang dengan bintang lain yang ada di jagat raya ini. Misalnya ya, ada seorang ilmuwan yang menemukan planet seperti bumi, tetapi jaraknya adalah 100 tahun cahaya misalnya. 100 tahun cahaya itu berjalan dengan kecepatan cahaya 500.000 km per detik. Bagaimana untuk mengirimkan orang ke sana? Ilmuwan itu punya imajinasi. Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi.